Teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik. Sebelum ibadah, kita ikat sopan. S. Semangat, sukacita, memuji Tuhan. O. Ogah main game dan makan-makan. P. Pasti sudah mandi dan berpakaian rapi. A. Ayo doa dan dengar firman Tuhan. N. Nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, teman-teman. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita mau ibadah. Ayo duduk yang rapi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh, dan sebelum kita mulai, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan bagi setiap kami untuk memuliakan Engkau hari ini. Tuhan, kami undang Engkau hadir atas ibadah kami hari ini. Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Dan setiap kami meskipun di rumah-rumah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati keberadaan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, semangat puji Tuhan. Jangan main-main. Ayo, angkat pujian ini. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau puji Tuhan kembali. Semangat puji Tuhan. Ayo tepuk tangannya. Katakan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Semangat puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Tuhan ajar. Ayo adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang angkat pujian ini katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yang mau jadi anak Tuhan yang manis, ayo kita akan pujian ini lagi. Kita akan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, ya Tuhan, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, apa kabar? Sekarang kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk kebaktian dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati telinga kami, berikan telinga seperti seorang murid. Dan hati kami ya Tuhan diberikan hati yang taat untuk dapat melakukan dan mengerti ya Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita loh mengenai pahlawan Tuhan. Di Alkitab ada banyak pahlawan Tuhan. Siapa saja? Adik-adik ada yang tahu? Benar, ada Abraham, pahlawan iman. Dia sabar menantikan janji Tuhan yang Tuhan berkata, kamu akan diberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Adik-adik, waktu itu Abraham menunggu lama loh, sampai umur 100 tahun. Baru anaknya yang bernama Ishak, baru dia melihat. Ada siapa lagi pahlawan imannya? Ada Esther. Nah, itu seorang perempuan, tapi dia bisa jadi pahlawan juga loh adik-adik. Yaitu kenapa disebut pahlawan? Karena dia berani. Berani apa ya? Di waktu zaman dulu itu, Esther itu seorang ratu. Dia itu harus menghadap raja. Dan di zaman itu, kalau raja tidak panggil, orang itu bisa dihukum mati adik-adik. Sebelum dia menghadap raja, dia mengajak bangsanya berdoa puasa. 3 hari lamanya dia berdoa puasa. Saking dia takut, supaya dia diberikan kekuatan. Akhirnya setelah 3 hari dia menghadap raja. Dan akhirnya pada saat itu raja berkenan sama Esther. Jadi dia tidak dihukum mati adik-adik. Kenapa sih dia harus menghadap raja? Pada saat itu dia menghadap raja untuk membela bangsanya adik-adik. Waktu itu orang Yahudi mau dihukum, mau dimusnahkan semua sama raja. Jadi dia mau membela bangsanya. Dia baik ya adik-adik ya. Dia mau berkorban juga loh adik-adik. Dia mau puasa dan dia mau menghadap raja. Mau beraniin diri menghadap raja. Siapa lagi pahlawan di Alkitab adik-adik? Ada yang tahu? Ada lagi, namanya Daud. Adik-adik tahu ya semua cerita Daud ya? Nah, Daud itu dia berani dan percaya sama Tuhan. Dia melawan Goliat. Goliat itu seorang raksasa yang tinggi, besar sekali badannya. Dan dia itu udah dilatih jadi tentara perang loh adik-adik. Dan Daud itu siapa? Dia itu seorang gembala yang sehari-hari menggembalakan kambing dan domba. Dia percaya sama Tuhan. Katanya, dia bilang, Tuhan yang sama, yang sudah membela aku di ladang melawan singa, akan membela aku juga hari ini melawan Goliat. Walaupun Goliat itu badannya tinggi besar loh adik-adik. Wah, semua tentara yang lain takut melihat Goliat yang besar itu. Tapi Daud itu masih anak-anak loh adik-adik, masih kecil. Bahkan pipinya masih merah-merah loh adik-adik. Dan dia itu berani lawan Goliat. Dia cuman pakai apa? Hah? Pakai pedang? Bukan. Pakai apa? Dia pakai ketapel. Itu loh adik-adik yang kayu sama karet itu ditembak. Wah, adik-adik dia lawan Goliat.
tentara yang besar. Menang loh adik-adik, iya bener, menang. Dan semua tentara Israel bersorak karena senang, ya. Daud menang. Goliat raksasa dipenggal lehernya. Ya, dia menang, hore. Tuhan perkasa, katanya, Tuhan ajaib. Tuhan yang sama membela aku, katanya. Dia berani rela berkorban loh. Nggak takut kabur, lari. Kita belajar lagi pahlawan lagi di Alkitab. Siapa lagi adik-adik? Ayo, ada lagi loh. Yaitu Yesus, adik-adik. Yesus itu pahlawan juga loh adik-adik. Kenapa Yesus sebagai pahlawan? Ya karena dia itu baik hati, sabar, terus mau mengampuni, rela berkorban, mati di kayu salib menebus kita semua. Ya, dia itu memberi makan 5.000 orang yang kelaparan saat itu. Padahal nggak ada uang waktu itu. Ya, cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus semuanya. Adik, kita juga bisa loh jadi pahlawan seperti itu. Tapi kita harus seperti apa ya? Harus bagaimana kita? Kita bisa belajar dari tentara. Tentara itu harus disiplin pada atasannya. Adik-adik semua tahu kan tentara? Dia pegang senapan, dia menjaga keamanan, dan dia dilatih berperang. Misalkan dia harus berperang, disuruh perang, dia harus taat adik-adik, dia harus ikutin atasannya. Dia disuruh lari 50 kali, dia harus lari 50 kali. Ya, jadi dia taat dan disiplin tentara itu. Belajar dari seorang petani. Nah, petani itu dia itu bekerja keras adik-adik, tidak boleh malas. Ya, dia itu memelihara bibit. Dia tanam bibit kecil itu, ditanam tiap hari, disiram adik-adik. Ya, diberi pupuk biar nggak mati tanamannya, bisa tumbuh besar. Ya, dia tidak boleh bosan loh adik-adik, supaya dia bisa mendapat hasil yang baik. Juga bisa belajar dari seorang atlet yang mau bertanding. Ya, nah ada atlet yang mau bertanding di olahraga lari atau berenang. Nah, semua harus disiplin latihannya, sering latihan. Kita tidak bisa bilang males mau tidur siang aja capek. Nah, nggak boleh adik-adik, supaya bisa jadi pemenang. Kita juga tidak boleh seenaknya merubah peraturan. Kalau harus latihan, tetap harus latihan. Ikuti peraturan yang ada. Harus taat dan disiplin. Sampai di sini adik-adik sudah tahu kira-kira apa sifat yang harus dimiliki seorang pahlawan. Kita juga harus mau rela berkorban juga ya adik-adik, jangan lupa ya. Contohnya jadi pahlawan di rumah. Nah, bisa membantu ibu membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, ya. Atau bisa juga membela teman di sekolah yang perlakukan tidak baik sama teman. Kita juga harus berani bela kebenaran, ya. Masih banyak adik-adik perbuatan baik yang bisa kita lakukan buat orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik dengan berbuat seperti itu, adik-adik juga bisa jadi pahlawan loh. Ya adik-adik ya. Siapa yang mau jadi pahlawan? Sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Biar kami Tuhan pimpin, Tuhan pelihara hidup kami setiap hari menjadi semakin baik lagi ya Tuhan. Kami mau jadi pahlawan bagimu ya Tuhan. Pahlawan membela kebenaran, pahlawan iman ya Tuhan, yang berharap beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan, kalau Tuhan memimpin hidup kami pasti bisa ya Tuhan, menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, satu lagi nih adik-adik, kita mau buka ayat Alkitab. Baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Shalom adik-adik. Ada pengumuman loh. Apa ya kira-kira? Dicari
pasukan Laskar Kristus. Ciri-cirinya: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Mau selalu berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Kalau itu adalah adik-adik, ikutin kakak. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik telah bergabung dalam pasukan Laskar Kristus generasi Yeremia. Kita udah selesai ibadahnya, yuk mari sekarang kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai beribadah. Tuhan, Kau memberkati ya Bapak adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kebaikan-kebaikan ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, Pak Niko, Nyotora Harjo Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan. Juga untuk Pak Welyar, untuk Pak Mintarjo ya Tuhan, untuk semua orang-orang ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kami semua ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kesehatan, perlindungan Tuhan turun atas kami. Hikmat-Mu Tuhan, Tuhan berikan buat orang-orang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa, dan kami mau rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu, kasih, sukacita ya Tuhan yang daripada Engkau Tuhan turun atas kami semua. Sampai Tuhan datang kembali, Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.